Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Ikhlas, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena diberi kenikmatan untuk diberi hidayah melakukan atau mendirikan sholat subuh secara berjamaah, karena ada pendapat bahwa salah satu tanda kita husnul khatimah atau seorang hamba dipanggil dalam keadaan baik di sisi Allah adalah dirajinkan untuk sholat subuh berjamaah. Ya, kita syukuri alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini sama-sama kita belajar. Saya pun belajar mengulang apa yang saya telah pelajari dan membagikan kepada jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di akhir nanti boleh nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu punya pengetahuan lain yang bisa melengkapi materi pengajian kita pada pagi hari ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, salah satu bab dalam ilmu ulumul Quran itu ada namanya bab Qissatul Quran atau bab kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sepertiga dari Al-Quran itu adalah cerita. Cerita baik cerita Nabi ketika berdakwah, cerita umat-umat terdahulu, dan cerita dari para tokoh yang bukan Nabi tapi ada pelajaran di sana, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Luqman, dan lain sebagainya. Jadi sepertiga dari isi Al-Quran itu cerita. Ini menandakan bahwa cara penyampaian terbaik dalam memberikan hikmah itu melalui cerita. Nah, beberapa waktu ini ada yang mengkritik, punya pendapat bahwa Quran itu ceritanya tidak faktual. Kenapa? Karena ketika Quran bercerita itu tidak ada nama tokohnya sebagian, atau nama tempatnya, atau nama kapan terjadinya. Jadi ini lucu sekali, ada seorang yang mengaku pemikir Islam tapi mempunyai pendapat seperti itu. Ini jadi alarm buat kita bahwa tidak semua ilmu, apalagi melalui media sosial, kita ambil. Kenapa Al-Quran itu tidak misalkan tidak menunjukkan pelakunya atau tidak menunjukkan tempatnya di mana, bahkan kapan terjadinya? Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk, bukan kitab sejarah. Hudan wa rahmatan lil mu'minin, petunjuk. Jadi maksud Allah menurunkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan sekedar tokohnya si fulan terjadi di tahun sekian, tepatnya sekian, tidak. Tapi bagaimana kita secara akal dan pikiran mengambil pelajaran apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi apakah kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu
Faktual tentu faktual karena itu firman Allah dan sudah terjadi baik dari kisah-kisah Nabi terdahulu maupun kisah-kisah yang akan datang seperti kisah hari kiamat, yaumul hisab, dan itu pasti terjadi. Ini dia salah satu pelajaran bagi kita bahwa menafsirkan Al-Quran itu bukan hanya dengan pikiran kita, perlu sanad dan sandaran dan dalil yang kuat untuk berargumen, apalagi tentang Al-Quran. Bahkan di zaman sahabat saja jamaah, tidak semua sahabat itu termasuk Ahlul Quran. Tidak semua sahabat termasuk Ahlul Quran. Ada 10 sahabat yang dijagokan dalam ilmu ulumul Quran atau tafsir. Yang pertama 4 khilafah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari. Lalu ada 2 lagi dari kalangan Madinah, saya lupa namanya. Dari kalangan Mekah itu ada 8 tadi. Jadi tidak semua sahabat dikumpulkan ketika itu menafsirkan Al-Quran. Nah, ketika itu kenapa hanya sahabat-sahabat tertentu yang kemudian dijagokan dalam ilmu Al-Quran karena punya kelebihannya masing-masing. 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dari keempat Khulafaur Rasyidin ini hanya Ali yang paling banyak menafsirkan Al-Quran. Karena Rasul bilang, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya kotanya ilmu atau gudangnya ilmu itu Rasul, dan pintunya itu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sudah digaransikan oleh Rasul. Beliau itu orang yang cerdas dan ilmunya banyak. Dan ada satu lagi sahabat Rasul yang digaransikan kepintarannya dan diabsahkan dalam seluruh riwayat dia adalah juru bicaranya Al-Quran. Jadi sahabat ini dibanding seluruh mufassir seluruh dunia atau seluruh masa, ini adalah tafsir yang paling terbaik, yaitu adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Kenapa? Ibnu Abbas itu digaransikan oleh Rasul melalui doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ketika Ibnu Abbas masih kecil, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, pahamkanlah untuk anak ini ilmu agama dan ilmu takwil. Ilmu takwil adalah salah satunya adalah ilmu tafsir. Makanya Ibnu Abbas ini ada pendapat bahwa Ibnu Abbas ini kan kalangan ahlul bait, kalangan keluarganya Rasul, keponakan Rasul. Ibnu Abbas ini. Makanya ada kaul mengatakan mufassir yang terbaik ini adalah kalangannya keluarganya Rasul atau para habaib keturunan Nabi. Itu merupakan salah satunya adalah orang yang cerdas dalam menafsirkan Al-Quran. Itu para habaib karena digaransikan oleh doanya Rasul. Suatu saat Ibnu Abbas ini masih kecil, Pak. Lalu ketika itu Umar bin Khattab berkumpulan para ahli Badar, yaitu sahabat Nabi yang ketika itu ikut dalam perang Badar. Dan itu kondisinya sudah sepuh. Jadi ketika zamannya Umar bin Khattab itu para ahli Badar sudah sepuh. Lalu dalam majelis taklimnya Ahlul Badar
Ibnu Abbas itu dibawa oleh Umar untuk memimpin majelis ketika itu. Lalu Ahlul Badar bertanya, wahai Umar, kenapa kamu bawa Ibnu Abbas? Dia anak kecil. Kenapa gak bawa, kalaupun bawa anak kecil, kenapa gak anak kita aja yang dibawa, cucu-cucu kita yang dibawa ketika itu. Lalu Umar bin Khattab kemudian bilang seperti ini, anak ini mempunyai kemampuan tafsir melebihi kita ini yang sudah sepuh-sepuh ini, kata Umar bin Khattab. Akhirnya beliau bertanya, Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, maaf, bertanya dulu kepada Ahlul Badar, wahai Ahlul Badar atau bapak-bapak sekalian ketika itu, apa tafsir dari surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seluruhnya menjawab, termasuk Umar bin Khattab ketika itu, tafsirnya adalah kalau ingin pertolongan Allah datang, maka perbanyak tasbih dan istighfar. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika kita mengingat Allah, bertasbih, kemudian beristighfar, maka datanglah pertolongan. Lalu Umar bin Khattab balik bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa tafsir dari surat An-Nasr ini? Jawab Ibnu Abbas adalah, ini adalah surat yang menandakan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Karena apa? Ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, turunlah surat ini, An-Nasr. Berarti ketika Rasulullah sudah menjalankan amanatnya untuk menyebarkan Islam, dan step terakhir atau langkah terakhir adalah penaklukan kota Mekah, maka itu adalah salah satu tanda bahwa kematian Rasulullah segera datang. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dan ketika itu Umar bilang, saya juga baru tahu. Umar bin Khattab bilang seperti itu. Jadi apakah tafsir dari Ahlul Badar dan tafsir Ahlul Badar ini salah? Tidak, benar, tafsirnya tetap benar. Tapi yang lebih dinilai lebih dalam pemaknaannya, kemudian pesannya lebih tersampaikan adalah tafsir dari Ibnu Abbas. Makanya salah satu banyak ulama yang menjuluki Ibnu Abbas ini juru bicara Al-Quran. Seluruh ayat Ibnu Abbas tahu asbabun nuzulnya, peristiwanya, tafsirnya, dalamnya, itu tahu. Dan ada lagi Ibnu Mas'ud. Setelah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini cerdas, bahkan ada perkataan Paul Ibnu Abbas yang populer, yaitu beliau bilang gini, kalau ada orang yang paham tafsir ayat, surat yang lebih tahu dari aku akan samperin. Jadi terkesannya ngomong beliau itu, padahal itu terkesan bahwa sebenarnya Ibnu Mas'ud juga rujukan untuk tafsir Al-Quran saat itu. Jadi dari kalangan sahabat pun yang masyhur untuk menafsirkan Al-Quran ya kalangan 10 tadi. Dan sementara di zaman sekarang ada orang yang tidak pernah lihat Rasul, tidak pernah baca sirah nabawiyah, kemudian berbicara bahwa Al-Quran itu tidak faktual. Ini sangat berbahaya jamaah sekalian. Maka
yang paling aman ketika kita mengaji adalah tawajjuh seperti ini, berhadapan, kemudian sudah jelas, kemudian guru-guru kita, ilmuannya dan lain sebagainya. Makanya saya tidak setuju dengan pernyataan yang beredar ketika itu beberapa waktu lalu di media sosial. Karena saya sebagai pelajar yang menggeluti ilmu tafsir ketika kuliah, ketika mondok aja saya nggak berani ngeluarin tafsir satu ayat pun saya tidak berani. Apalagi ada orang yang tiba-tiba datang dengan kamera lalu bilang data kalau ini tidak faktual dan sebagainya. Jadi hati-hati untuk kita sebagai pelajar Al-Quran untuk mengambil ilmu yang datang kepada kita. Oke, dilanjutkan. Kisah di dalam Al-Quran ini yang unik adalah di setiap surat dalam Al-Quran ini pasti diulang kisahnya Nabi Musa. Dari juz 1, juz 2 sampai juz 30 di surat An-Nazi'at juga masih berbicara tentang Nabi Musa. Nah, ini salah satu yang bikin saya perhatian, kenapa di setiap surat isinya Nabi Musa. Maksudnya ada kisah Nabi Musa. Jadi sekitar 130 ayat itu berkisah tentang perjalanan Nabi Musa dari kecil, detail dari kecil jadi dihanyutkan di dalam sungai, kemudian pernah membunuh anak kecil, kemudian lari ketemu Nabi Syuaib, lalu diangkat jadi anak oleh Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi ini menarik karena Nabi Muhammad saja di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 4 kali kata atau Nabi Muhammad, kata Muhammad ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran itu hanya disebut 4 kali. Sementara Nabi Musa 130. Ini berbanding jauh. Jadi menurut pendapat ulama bahwa kisah Nabi Musa itu ini adalah kisah yang paling relevan atau cocok di semua zaman. Jadi kisah Nabi Musa ini sangat kompleks. Kenapa? Yang lucu ya, yang unik ya, Nabi Musa itu sering banyak tanya Pak kepada Allah juga, sering banyak nawar. Jadi Nabi Musa itu dijuluki nabinya Gen Z atau nabinya anak sekarang. Sekarang kan kalau dibilangin tanya Pak, kayak saya di sekolah, nah seperti ini, kenapa kalau kayak gitu kan seperti itu anak Jawa sekarang tidak gercep ya. Nah begini, oh langsung dilakukan. Nah begini langsung dilakukan. Sekarang kan harus begini, kenapa harus begini? Kenapa harus makannya seperti ini? Kenapa makan tidak boleh berdiri kan? Dan sebagainya. Nabi Musa lah, salah satu Nabi Musa, salah satu tabiat Nabi Musa itu sering nanya. Bahkan kenapa kita sholat 5 waktu dari awal dari 50 waktu itu karena penawaran Nabi Musa kepada Nabi Muhammad ketika itu. Jadi ketika Nabi Muhammad menghadap Allah kan dapat sholat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang, tawar lagi. Segitu mah umat kamu gak bisa. Dia naik lagi, Nabi Muhammad naik lagi. Turun lagi, Nabi Musa tawar lagi. Sampai akhirnya jadi 5 kan. Lalu ketemu malaikat Jibril, kata malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad itu pengen naik lagi, ketemu malaikat Jibril ketika itu bilang gini, dalam bahasa kita ya, saya mau tawar lagi, diusulin sama Nabi Musa. Kata malaikat Jibril apa? Allah udah tahu kok sifatnya Musa kayak gitu. Jadi emang Musa tuh kayak gitu, kata malaikat Jibril gitu. Jadi unik sekali ya Nabi Musa. Dan yang unik ya, kalangan Bani Israel juga seperti itu banyak tanya. Dari surat Al-Baqarah ketika itu innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya ketika itu terjadi pembunuhan kan Pak, ketika itu zaman Nabi Musa terjadi pembunuhan,
kemudian tidak tahu pelakunya siapa karena kan belum ada sidik jari, belum ada alat-alat modern sekarang ini. Mereka tuh bingung, setiap hari ada saja orang yang meninggal, tapi pelakunya nggak tahu siapa. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa itu dapat wahyu untuk Allah menyuruh umatnya untuk menyembelih sapi. Menurut ada beberapa pendapat, kalau misalkan saat itu Nabi Musa itu menyuruh umatnya lalu dilakukan sama umatnya, maka cukup sampai situ, nggak usah ada pertanyaan lain. Jadi kata Nabi Musa kan, Inna wahai ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Lalu saya lagi bilang lalu kata Bani Israil bilang apa umatnya? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha 'alaina. Kata umatnya ini, sapinya kayak gimana gitu. Jadi nanya lagi, disuruh tapi nanya lagi. Terus kata Nabi Musa, maka turun ayat lagi, maka Allah mau mewahyukan lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanu baina zalik fa'alu ma tu'maru. Kata Nabi Musa, sapinya itu tidak tua dan tidak muda. Ini bikin ribet kan Pak ya? Disuruh penyembelih sapi, bukannya langsung kerjakan, nanya lagi. Maka dikasih lagi, sapinya itu tidak tua dan tidak muda, ya ribet. Gimana cara bedain sapi muda sama sapi tua? Ya kan? Akhirnya bukannya langsung mengerjakan, kata Musa kan fa'alu ma tu'maru. Udah dia banyak cepat kerjakan. Tanya lagi, kalau ya apa ayatnya itu malauha katanya, apa warnanya? Kalau do'olana rabbaka yubayyin lana malauha. Coba tanyakan kepada Tuhanmu wahai Nabi Musa, apa warnanya? Udah dikasih perintah, dikasih kriteria, mana nambah lagi? Terus dijawab, qala innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasrun nazir. Warnanya itu kuning keemasan. Kuning keemasan. Sapi itu warnanya indah, enak dilihat. Jadi sudah disuruh menyembelih sapi, sapi yang tidak tua dan tidak muda, harus warna kuning keemasan. Apakah cukup sampai situ? Tidak, nanya lagi. Oh yud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata tashabaha 'alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Coba tanyain lagi sapinya yang kayak gimana? Nah dijawab lagi. Qala innaha la zalulun tusirul arda wa la tasil haq musallamatun la syiyata fiha qalul ala jita bil haq fazabahuha wa bakanu yafalun. Lalu sapinya adalah yang tidak pernah dipakai banyak sawah dan sapinya sehat. Jadi kriteria udah 3 tuh. Yang pertama tadi tidak tua dan tidak muda, lalu warnanya kuning, lalu nggak pernah dipakai banyak sawah dan badannya sehat. Makin ribet kan? Kalau makin aja makin ribet. Akhirnya dicarilah sapi itu. Dan riwayat ketemu sapinya, dimiliki seorang anak pengembala, lalu sesuai dengan kriterianya akhirnya dibeli oleh Bani Israil dengan harga yang mahal, lalu kemudian disembelihlah sapi itu. Setelah disembelih, kata Nabi Musa, sebagian dagingnya ditempelkan ke orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Akhirnya dagingnya itu ditepukan ke orang yang sudah wafat. Orang yang wafat hidup Pak, hidup kembali. Lalu bilang, saya dibunuh oleh si fulan, begini. Terus orangnya mati lagi. Jadi dari situ ketahuan, oh yang membunuh si ini, oh yang membunuh si ini, dan si ini. Jadi dari situlah
surat Al-Baqarah dinamai dari peristiwa itu. Lalu apa kekonyolan Nabi Musa lagi? Bukan konyol ya. Apa sih namanya? Yang sering Nabi Musa itu sering tanya kepada Allah. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melihat Allah secara langsung. Jadi ayatnya walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa ketika itu di Bukit Tursina, Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah saya pengen lihat engkau. Jadi ada dua pendapat, yang pertama memang sifat Nabi Musa seperti itu. Lalu yang kedua karena Nabi Musa ini rindu, saking rindunya sama Allah pengen lihat langsung. Lalu kata Allah, qala Allah unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu perhatikan wahai Musa, kalau ini gunung tetap ada di tempatnya, kamu bakal melihat aku. Akhirnya kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, ya, turun ketika itu. Gunung ketika itu hancur, lalu Nabi Musa pingsan karena tidak sanggup. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar lagi, baru tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Aku sadar maka aku bertobat kepada Allah. Jadi sebagian mufassir menafsirkan bahwa ketika Allah turun itu bukan Allah turun secara zat, karena ketika Allah turun secara zat saja itu tidak mungkin karena Allah itu mukhalafatu bil hawadis. Berbeda dengan kita manusia. Allah turun itu diartikan sebagai kekuasaan yang sebagian kecil dari kekuasaan Allah itu ditunjukkan oleh Allah ketika itu. Dan baru sebagian kecil dari kekuasaan Allah itu turun, Nabi Musa sudah kuat. Maka Nabi Musa dari situ berkata, ini tubtu ilaika, aku bertobat kepada Allah. Itu. Dan umatnya pun sama. Kata umatnya gini, la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ketika didakwahi, Nabi Musa mendakwahi Bani Israel, kata Bani Israel apa? Kita gak mau beriman kepada engkau Nabi Musa sebelum kami melihat Allah secara langsung, jahratan, secara langsung, secara zahir. Fa'akhadathu as-sa'iqah. Maka ketika itu Bani Israel dihukum dengan petir yang menyambar. Jadi banyak yang kisah-kisah dari Al-Quran itu kalau misalkan kita pahami atau kita pelajari ternyata asik Pak. Maksudnya ilmunya ada, kemudian pelajarannya ada. Lalu ada pertanyaan, Nabi Musa ini kan termasuk ulul azmi, ya Bapak Ibu. Ulul azmi artinya Nabi yang termasuk dalam kategori kesabaran yang tinggi. Tapi kenapa Nabi Musa setiap kali diwahyukan oleh Allah ada tawar-tawar sama Allah, atau bahasa ininya ada balas lagi gitu. Nah ceritanya dalam surat Al-Kahfi itu Nabi Musa kan merasa dirinya itu ilmunya sudah banyak dan beliau merupakan Nabi Allah, dan julukan Nabi Musa itu kalamullah. Artinya Nabi Musa itu ketika diwahyukan menjadi nabi di Bukit Tursina, ketika itu Allah itu berbicara langsung sama Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ada gelarnya kalamullah. Artinya Allah berbicara langsung tanpa perantara, tanpa malaikat Jibril, tanpa malaikat, tanpa apapun, langsung berbicara dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dikatakan dia adalah kalamullah Musa
balik lagi di kisah Al-Kahfi itu, kata Allah menegur nih kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu merasa pintar, ada satu lagi hambaku yang lebih pintar daripada kamu. Terus Nabi Musa ini penasaran, siapa itu? Nabi Musa penasaran, akhirnya nyamperin. Menurut riwayat itu merupakan Nabi Khidir, ya, di dalam surat Al-Kahfi itu. Nah, ketika singkatnya Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa mau belajar. Saya mau belajar kepada engkau, kalau engkau ini merupakan hamba Allah yang ilmunya lebih banyak dari saya. Ketika itu kata Nabi Khidir, qala lam tastati ala iya sabra. Kamu itu kalau belajar sama saya, kamu gak akan sabar. Pasti kamu bakal belajar terus itu. Akhirnya jalanlah ini. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan. Ketika berjalan, ada sebuah perahu. Pas ketika perahu itu, dengan sengaja Nabi Khidir membolongi perahu itu. Lalu kemudian ditanya, Nabi Musa nanya, ada gelagatnya beliau seperti itu, tanya, kenapa perahu kok dibolongi? Terus Nabi Khidir wanti-wanti, tuh kan, kamu gak sabar kan, nanya kan? Akhirnya Nabi Musa bilang, oh dia maafkan saya akan ikut lagi belajar. Udah, jalan lagi. Ada anak kecil lah. Lalu anak kecil ini dibunuh oleh Nabi Khidir. Lalu kemudian protes Nabi Musa, kok dibunuh? Terus tiba-tiba lagi, tuh kan, tanya lagi, udah ikutin aja. Akhirnya jalan lagi. Ketemu sebuah bangunan yang mau runtuh. Kemudian Nabi Khidir membetuli rumah itu atau bangunan itu, dibetulkan, lalu dibuat rumah itu atau sebuah bangunan itu rapi lagi. Terus tanya lagi, ngapain benerin bangunan ini? Kata Nabi Musa ketika itu. Tuh kan, kamu nanya lagi. Terus akhirnya dari situlah Nabi Musa diberi gelar Ulul Azmi. Kenapa? Dia mau bertahan sama Nabi Khidir sampai sabar. Jadi Nabi Musa sabar mendapatkan gelar Ulul Azmi itu bukan karena umatnya, tapi kesabaran dalam menghadapi diri sendiri. Akhirnya dijelaskanlah di akhir bahwa Nabi Khidir bilang, kalau yang pertama, kenapa saya bolongi perahu? Karena nanti di depan itu ada bajak laut. Kalau si nelayan ini berlaut, dia nanti akan diambil semua hartanya. Maka saya bolongi itu perahu, kemudian agar nelayan ini tidak melaut dan dia tetap aman dari hartanya. Yang kedua, kenapa saya membunuh anak kecil? Karena anak kecil ini kalau nanti tumbuh, karena Nabi Khidir ini kan diberi oleh Allah ilmu yang lebih, ya. Artinya kemampuan beliau Nabi Khidir ini punya ilmu yang sangat jauh dibandingkan Nabi Musa. Maka beliau melakukan itu karena beliau tahu ilmunya dan beliau itu diwahyukan oleh Allah punya ilmu yang lebih utama dibanding Nabi Musa. Akhirnya, kenapa saya membunuh anak kecil? Karena nanti anak kecil ini, ibunya ini, ayah ibu ini orang soleh. Kalau anak kecil ini tumbuh, anak kecil ini itu nanti jadi anak yang merusak kesolehan orang tuanya, atau anak kecil ini tumbuh jadi anak yang kafir atau membangkang. Oke, saya bunuh ketika itu. Lalu
adalah kenapa saya membetulkan sebuah bangunan, kata Nabi Khidir, karena di dalam bangunan itu ada harta yang sangat banyak, dan harta yang sangat banyak itu dimiliki seorang yang soleh. Maka saya betulkan supaya harta itu tetap dipegang oleh orang soleh. Jadi itu Nabi Khidir itu berikan pelajaran kepada Nabi Musa. Dan itulah sebab kenapa Nabi Musa diberi gelar salah satu Nabi Ulul Azmi. Karena perjalanan Nabi Musa itu sangat kompleks. Jadi kenapa Nabi Muhammad diceritakan terus dengan cerita Nabi Musa? Karena pertama Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi menguatkan isi hati Nabi Muhammad untuk ternyata Nabi Musa juga mengalami hal yang sama ya sama saya dalam berdakwah. Jadi menambah semangat Nabi Muhammad ketika dibacakan kisahnya Nabi Musa. Belum lagi kisah ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun ketika itu. Ketika Fir'aun itu bilang, kalau kamu benar utusan Tuhan, maka kita kumpul di lapangan. Kumpulkan semua manusia, kita berdebat. Ada riwayatnya di surat Asy-Syu'ara. Lalu ketika berdebat one by one, ketika itu Nabi Musa, Fir'aun bilang ke Nabi Musa, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Terus akhirnya dijawab, Rabbukum Rabbus samawati wal ardh. Tuhan saya adalah Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa meles ketika itu kan, yang pernah saya ceritakan kalau tidak salah. Fir'aun ini pernah bisa meles kalau di bumi kemana-mana saya Tuhannya. Saya udah pernah kesana. Saya tanya semua orang siapa Tuhan, saya Tuhannya. Tapi kalau di langit saya lihat dulu nanti. Akhirnya makanya sebab bangun piramid karena ingin melihat Tuhannya Nabi Musa, Fir'aun itu. Lalu ditanya lagi, siapa Tuhanmu? Kata Nabi Musa kan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalun. Tuhanku adalah Tuhannya kakek nenek kamu. Dari situ sebagian pengikutnya Fir'aun itu beriman. Kenapa? Mikir gini, kalau misalkan Fir'aun ini Tuhan, terus Tuhan nenek-nenek kita siapa? Kan Tuhan yang baru lahir, Tuhan yang datang terlambat. Dari situ banyak yang berpikir. Akhirnya sebagian pengikut Fir'aun itu beriman walaupun tidak mengumumkan dan lisan bahwa dia beriman karena takut dengan Fir'aun. Dari situ Fir'aun bilang apa? Karena udah tidak bisa mengelak lagi ketika debat itu, langsung kata Fir'aun, bahaya ini orang ketangkap, langsung ditangkap oleh Musa. Gak usah debat lagi karena Fir'aun udah kalah debat, baru langsung ditangkap oleh Fir'aun. Itu juga salah satu kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dari kisah Nabi Musa. Maka sebagai kita belajar Al-Quran dan kita belajar tiap hari, selain kita membaca Al-Quran secara tajwid dan makhraj, kita coba dalami kisah-kisahnya. Karena kadang kita ini untuk semangat belajar menuntut ilmu atau kita semangat belajar untuk mempelajari Al-Quran, salah satu cara yang manjur adalah mengetahui kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ini baru kisah yang permukaan ya Pak ya. Nanti kan pasti ada pertanyaan, kondisi Nabi Musa itu nanti seperti apa? Kan seperti itu. Nanti kisahnya dalam surat ini kisahnya seperti apa? Asbabun nuzulnya apa? Jadi kenapa Allah kisahkan kisah-kisah umat terdahulu? Salah satunya adalah pertama membuat hati kita ini teguh. Oh, ternyata kisah-kisah terdahulu itu seperti ini yang memperjuangkan agama Allah. Sampai Nabi
Isa pun punya hal yang sama, sampai Nabi, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi Ismail disuruh disembelih oleh Allah. Maka kita berpikir bahwa mempertahankan agama Allah ini seperti itu pengorbanan para nabi. Ternyata pengorbanan untuk menyebarkan agama Islam, memperteguh keimanan itu cobaannya sangat berat. Jadi dari situ Nabi Muhammad ketika berdakwah mengalami down mungkin, maka Allah hibur dengan kisah-kisah bahwa sebelum kamu wahai Muhammad banyak nabi yang lain yang tingkahnya itu mendustakan nabi juga. Kadzdzaba rusul min qablika, kata Allah. Jadi akhirnya dari situ Nabi Muhammad hatinya teguh lagi, kemudian melakukan dakwah beliau dengan semangat lagi. Ya, itu jadi pelajaran buat kita bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran bukan kisah seperti kisah sejarah yang ada yang dikisahkan seperti ini tidak, tapi kisah itu bukan sembarang kisah yang bisa memperkuat keimanan, mengambil pelajaran dan menjadi bagian tarbiyah atau pendidikan bagi kita sendiri, keluarga kita, atau anak murid kita, anak-anak kita, dan pendidikan buat kita umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kemudian nanti kita diskusi, boleh langsung setelah ini. Terima kasih. Mungkin saya silakan tanya Pak. Ya. Oke, para jemaah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa ada tafsirnya Ibnu Abbas ketika zaman sahabat dan relevansinya tentang para ahlul hadis ya, seperti hadis Bukhari, hadis Muslim. Jadi Ibnu Abbas itu generasinya sahabat Pak, sementara Bukhari Muslim itu generasi tabi'in. Jadi jauh. Jadi Ibnu Abbas ini punya murid lagi namanya Mujahid. Nah, Mujahid ini menjadi sumber rujukan untuk Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Jadi kaitannya apa? Jadi Ibnu Abbas punya murid Mujahid punya murid, dan salah satunya diambil ilmu agamanya oleh Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Jadi kalau antara relevansinya itu seperti itu. Jadi antara guru dan murid. Tapi apa kaitannya? Ada hadis sahih, hadis dhaif, apakah ada tafsir yang mungkin tafsir sahih, tafsir dhaif dan sebagainya. Untuk tafsir palsu juga ada. Jadi tafsir itu dilihat dari siapa yang tafsirkan ya Pak. Kalau Quran kan udah jelas syaratnya ya. Kalau hadis ini kan dilihat dari sana, kemudian dari perawinya, dari kemudian kemampuan perawinya, lalu dari hadis. Jadi ada 3 yang diteliti syaratnya, Pak, hadisnya sama matangnya atau teks hadisnya. Kalau hadis kriteria seperti ini. Pertama, syaratnya harus nyambung ke Rasul. Kalau syaratnya terputus maka tidak jadi hadis sahih. Kedua, harus riwayatnya adil. Adil itu kayak gimana? Tidak boleh melakukan dosa kecil atau fasik. Contoh, misalkan ada orang yang meriwayatkan hadis, tapi ketika keluar rumah, mohon maaf pakai celana pendek, itu sudah batal hadis sahihnya. Karena selain dari lihat syarat, maka orangnya juga dilihat Pak. Ini orang suka bohong, maka hadisnya turun derajat jadi hadis munkar. Itu pertama, kepribadian perawi. Yang kedua, akal atau kemampuan rawinya sendiri. Jadi kalau rawinya itu kurang cerdas, derajat hadisnya turun. Perawinya yang sahih harus misalkan dia hafal 1000 hadis, dia harus tulis 1000 hadis beserta tulisannya
secara lisan maupun tulisan. Lalu ada lagi perawi yang hafal 10.000 hadis, maka hadis yang dari yang 1.000 itu turun derajat yang lebih sahih orang yang meriwayatkan dari 10.000 hadis. Kemudian dari makannya ini kira-kira bertentangan nggak dengan sejarah Islam? Kan ada hadis yang sejarah Nabawiyah seperti ini, ternyata ada hadis yang bertentangan dengan sejarah, maka itu dari segi matan dia sudah batal. Jadi 3 itu kriterianya, baik dari orang hadisnya tersampaikan tidak, kemudian kemampuan perawinya, dia cerdas, dia bahasanya siko itu cerdas, dan adil itu dia orang yang punya perilaku integritas yang baik. Jadi kalau ada orang yang meriwayatkan hadis tapi mohon maaf misalkan di masyarakatnya terkenal suka bergunjing atau ketika keluar rumah tidak menutup aurat, atau padahal hadisnya itu benar, mungkin bisa benar, tapi karena periwayatnya itu orang fasik, maka hadisnya tidak dianggap hadis sahih. Dan jumlah hadis sahih itu tidak sebanyak dengan jumlah ayat Al-Quran. Jadi Imam Bukhari Muslim saja Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis, sebelum meriwayatkan hadis ditanya dulu, kamu dapat hadis ini dari siapa? Oh, dari si fulan. Si fulan itu tingkah lakunya seperti apa? Oh, ternyata seperti ini. Terus si fulan dapat hadis dari siapa? Diteliti lagi sampai ke sahabat kepada Rasul. Kalau kita ada namanya itu takhrij hadis. Jadi di sini ada hadis, ada hadis, keluar di hadis. Nah, kita lihat di perawinya siapa aja. Misalkan ada Abu Hurairah, ada itu semuanya itu perawinya itu semuanya teliti, dapat gurunya dari mana, ini gurunya baik apa enggak, sejaman sama siapa, diteliti semua jawabannya. Kalau misalkan ada muridnya itu tidak sejaman, kalau lebih tua muridnya, ini pertanyaan, kenapa muridnya lahir duluan, gurunya belakangan, berarti hadisnya batal. Jadi untuk meriwayatkan hadis cukup rumit, Pak. Jadi sangat kompleks yang harus diteliti. Jadi ketika kita menerima hadis baik lewat HP atau lewat apa, hadisnya jelas seperti ini. Misalkan ada hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kamu makan atau minum dalam keadaan berdiri. Dilihat riwayatnya siapa. Ini dapat dari mana? Dia dapat gurunya kayak gimana? Gurunya lagi dari mana, Pak? Itu ada namanya ilmu takhrij hadis. Jadi itu 3 hadis itu lihat dari secara umum dari 3. Kemudian kalau tafsir dilihat siapa yang tafsirkannya. Karena Quran sudah pasti, Quran itu teksnya sudah pasti mutawatir dan sudah pasti sahih. Maka dilihat nih tafsir, kriteria penafsir pertama harus paham sejarah. Sirah Nabawi itu harus Pak. Karena ketika ayat turun kan peristiwanya ketika itu. Jadi bukan hanya paham bahasa Arab, tapi sejarah, kemudian bahasa Arab sudah pasti, fikihnya, kemudian paham asbabul wurud, asbabul nuzul, asbabul wurud kalau jika ada kaitan dengan hadis Nabi, kemudian harus paham nasih masuk, makah badani, nah itu juga sama. Jadi apakah ada tafsir yang jadi tafsir di dunia ini Pak ada yang 100% benar. Jadi tafsir itu memang terbuka. Allah itu membuat Quran itu memang terbuka, boleh ditafsirkan semacam apa. Makanya ini Pak, Quran ini disebutkan dalam sebuah kitab sifatnya apa itu zalul. Quran itu zalul itu artinya apa? Zalul itu artinya lemah atau mengikuti apa yang ditafsirkan. Bukan berarti Quran ini lemah, karena begitu luas maknanya Al-Quran, ditafsirkan dari segi manapun itu benar. Mau tafsir secara filsafat, falsafi, secara tarbiyah pendidikan, secara ilmi, tafsir itu secara ilmu, secara kauniyah, secara fikih, secara sufi, benar. Makanya si Quran itu disebutnya zalul, mengikuti apa yang orang yang menafsirkan. Karena saking maknanya luas dan digali dari segi manapun,
itu tetap benar selama mufasirnya atau yang menafsirkannya sesuai kriteria. Seperti itu, Pak. Infak konsumsi dari Pak Wahyudi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wahyudi. Semoga berkah pastinya lancar. Mudah-mudahan yang kita belajar selama ini bermanfaat dan kita semua diistiqomahkan di jalan Allah dan diwafatkan dalam husnul khatimah. Ini yang hobi kuliah di salih wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sahabi kuliah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.